ini duluan, mereka sudah melakukan suatu research yang luar biasa, biasanya sudah berbelas-belas tahun ya, sehingga teknik pemrosesan dan reagen-reagen yang dipakai untuk pemrosesan sel imun ini sudah spesifik. Dia hanya menumbuhkan sel-sel imun saja. Bahkan lucunya, ya, profesor yang melakukan alih teknologi ini ke tim kami, ngontak saya tuh waktu di awal pandemi COVID, ya dia bilang, Karina kamu coba aja buat COVID gitu. Terus saya bilang, wah enggak deh Prof. Saya bilang kan begitu ya, tim lab. Karena apa? Beliau bilang, itu reagennya spesifik loh Karina, nggak mungkin deh ada virus, kamu bisa tumbuhin pakai reagen itu. Memang reagen itu spesifik untuk menumbuhkan sel imun saja. Jadi insya Allah ya Pak, bahwa yang hasil akhir yang dicapai oleh lab, yang lalu diberikan ke dokter penanggung jawab, itu sudah merupakan hasil dari pembiakan sel imun saja. Tidak ada kontaminasi dari sel lain. Baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Dr. Karina. Jadi memang sudah spesifik dan sudah jelas ya dok ya. Ya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Imam lagi nih Pak Imam. Ini ada lagi pertanyaan nih Pak Imam. Dari Bu Ruth ya, apoteker Ruth. Ini menanyakan, bisakah dijelaskan kembali tahapan sequencing ketiga? Nah, ini tadi mungkin dari pemeriksaan DNA yang tadi Pak Imam sampaikan, kan tadi ada microarray, ada sequencing. Ini mungkin diminta dijelaskan kembali sequencing yang ketiga bagaimana Pak Imam? Ya. Terima kasih Dr. Anggara. Jadi pada prinsipnya untuk sequencing, pertama kita butuh jaringan atau sampelnya dulu, bisa dari darah ya, untuk pemeriksaan DNA. Jadi isolasi DNA dari darah, kemudian nanti akan di-tag. Jadi ditandain DNA kita sehingga nanti dia bisa menempel di alatnya, mesinnya yaitu sequencing. Nah, tahapannya intinya nanti akan ada proses penggandaan atau amplifikasi kopi DNA. Setelah itu akan dibaca sekuennya, bahasa-bahasanya, yaitu ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Setelah itu akan dianalisis, dilakukan alignment atau penjajaran, sehingga nanti akan didapatkan data dan yang reliable, yang dapat dipercaya dan juga valid, karena pengulangannya tadi. Karena sequencing itu akan melakukan pengulangan pembacaan ratusan kali, bahkan sampai 471 kali, seperti yang dicontohkan di slide. Baik. Semoga menjawab ya Pak Imam ya. Ya. Terima kasih. Baik, kemudian saya kembali lagi ke Dr. Sonar nih dok. Dr. Sonar. Ya. Ya, Dr. Sonar, ini ada pertanyaan dari apoteker Hela Putri Kusumo, S-Farm. Jadi pertanyaan Bu Hela ini adalah untuk deteksi sadari bagaimana membedakan benjolan tersebut dengan benjolan kelenjar. Mungkin pertanyaannya benjolan seperti apa yang mungkin lebih membahayakan gitu kali ya kepada Bu Hela ini. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah benar KB hormon meningkatkan resiko kanker payudara? Nah, ini bagaimana Dr. Sonar kira-kira jawabannya? Sadari dan tentang KB. Baik, terima kasih untuk Bu Hela Putri. Jadi pertama untuk pemeriksaan payudara sendiri, bagaimana membedakan antara kelenjar akibat pembesaran kelenjar pada payudara dan tumor. Nah, jadi maaf tadi saya tidak menampilkan gambaran anatominya, tapi kira-kira kalau kelenjar-kelenjar payudara itu disamakan atau diasumsi dia semacam buah anggur yang berkelompok. Jadi walaupun kita tahu pada wanita yang sedang menstruasi itu lebih tegang mungkin atau lebih padat sehingga kalau diraba dia seperti berbenjol-benjol. Tapi kalau kita raba benjolannya itu masih licin satu sama lain dan bergelompok. Tetapi kalau tumor, misalnya tadi yang disampaikan penanya pertama yang disebut tumor jinak, apalagi kanker, itu biasa tersendiri, dia tidak berkelompok. Jadi itu kemudian tentunya memang harus apa ya? Harus dilatih lah karena memang walaupun kita menyatakan bahwa sadar itu paling mudah, paling murah, tetapi memang kalau belum pernah meraba dengan baik, memang tetap harus diajarkan. Sebetulnya di beberapa organisasi sudah punya sekarang manekin payudara yang bisa memberikan contoh mana yang disebut tumor yang abnormal, mana yang disebut kelenjar payudara. Jadi sebaiknya kalau yang masih ragu, tinggal datang nanti bisa ke yayasan kanker misalkan atau ke ada namanya kelompok-kelompok survivor yang lainnya. Kemudian yang kedua mengenai KB hormonal. Jadi sebetulnya kalau KB hormonal digunakan pada masa reproduksi sehat, sebetulnya tidak ada bahaya apa-apa. Jadi kapan reproduksi sehat, saya kira Dr. Anggara lebih tahu. Jadi itu kira-kira umur 20 sampai 35.
Nah, Ya. kalau di atas 35 tahun memang kita harus waspada. Apakah KB hormonal ini masih cocok? Nah, itu harus diskusi nanti dengan dokter ahli kandungan dan kebidanan. Tapi prinsipnya bila digunakan pada fase yang tepat tadi dan penggunaannya tidak jangka waktu yang lama. Jadi contoh misalnya usianya sudah 40 atau apalagi 45 masih terus penggunaan KB hormonal, itu harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena memang kanker payudara apalagi di Indonesia terbanyak tuh di usia 40 sampai 50 tahun. Nah, jadi memang harus hati-hati nih kalau usianya udah 40-an dan tetap ingin menggunakan KB hormonal, sebaiknya harus konsultasi dulu dengan dokter kandungan. Apakah masih cocok tidak untuk dipakai? Karena kalau tidak memang ada sedikit meningkatkan faktor risiko. Itu saja Dokter Anggara. Ya betul Dokter Sonar. Jadi memang terkait dengan KB dan kanker memang digunakan lebih baik di usia reproduksi ya Dokter Sonar ya. Dan ini mungkin nanti akan mungkin harus ada selanjutnya, mungkin nanti kita bisa bicarakan di topik selanjutnya terkait dengan KB. Baik, mungkin sekarang lanjut ke Dokter Fajar. Dokter Fajar, ini ada juga pertanyaan dari apoteker Mariana. Ini bila kanker di kolon sudah dipotong dan metastasis di hati sudah diangkat di kemo dan kontrol CEA dan PET scan berkala. Maka untuk pemeliharaan selanjutnya, adakah advice khusus agar kanker tidak muncul lagi? Dan kemudian di sini juga ditambahkan ada pertanyaan, apakah penggunaan herbal seperti kunyit putih dan bit aman? Nah, ini sering bertanya juga tuh dok, terkait dengan herbal. Bagaimana dok? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau pada kanker secara umum, kita ada mengenal namanya 5 years survival rate. Jadi setelah dilakukan tindakan yang multimodalitas, itu secara annually itu dilakukan pemeriksaan. Baik dimulai dengan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, maupun pemeriksaan imaging. Sekarang ini kalau memang ada fasilitas, kita bisa menggunakan PET scan. Nah, di luar itu, kita juga harus berperilaku hidup yang sehat. Artinya, olahraga yang baik, konsumsi makanan yang tidak memicu terjadinya kanker, seperti misalnya hindari, bukan tidak, tapi kurangi makanan yang tadi disebutkan sebagai pemicu kanker usus besar, seperti daging merah, kemudian makanan dibakar, makan diawetkan. Kembali ke alam, itu berupa banyak sayuran dan buah-buahan, dan tentunya tinggi protein. Karena dengan tinggi protein, imunitas yang dibentuk oleh badan akan semakin baik. Nah, tentang pemakaian kunyit atau herbal apapun, secara penelitian memang saya tidak banyak mengikuti, tapi kalau memang itu diyakini, silakan saja. Selama terapi medis jangan ditinggal. Itu dok. Baik, jadi memang sifatnya terapi herbal itu sifatnya suportif saja ya dok ya. Tapi memang tidak boleh meninggalkan yang terstandar medis yang terstandar. Itu mungkin jawabannya. Baik, selanjutnya Dokter Karina lagi dok. Ini dok, pertanyaan dari apoteker Ivo Danitri Ranitya S. Farm. Apakah imunoterapi cocok untuk kanker darah? Karena tadi kan dikatakan kanker padat. Dan apakah setelah selesai serial terapi ICT dan sembuh bisa menyebabkan gangguan sel imun seperti penyakit autoimun? Karena mungkin di pikirannya kan karena dikasih sel imun yang banyak malah jadi bisa menyerang kembali menjadi menjadi seperti penyakit autoimun. Bagaimana dok tanggapannya dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama dulu ya, memang pada kanker darah sebenarnya ada teknik khusus itu untuk mendapatkan sel imun. Karena apa? Pada kanker darah akan terjadi banyak sekali sel darah di dalam pembuluh darah kita. Ya kan? Sementara sel imun itu juga berenang-renang di dalam pembuluh darah kita. Jadi kalau diambil tanpa teknik khusus yang ada, tim lab bingung. Ini mana yang sel imunnya ya terganggu dengan sel-sel darah yang luar biasa banyak itu. Nah sayangnya teknik ini kami belum bisa. Alatnya khusus soalnya dan luar biasa mahal. Dan sebenarnya kalau kita coba search ya di publikasi-publikasi luar negeri dengan alat yang ekstra pun, misalnya kita beli gitu ya alatnya mahal, itu pun hasil dari penangkapan sel imunnya itu belum maksimal. Tuh, sayangnya begitu Dokter Angga. Nah, kalau ditakutkan bahwa terjadi autoimun, tadi sebenarnya sudah ada ininya tuh bocorannya. Coba dilihat, setelah dilakukan serial ICT, sebenarnya apa? Badan akan membuat suatu kesetimbangan atau homeostasis. Ya, jadi pada saat sel darahnya diambil lagi, yang contoh tadi dari ibu saya ya, sel imunnya itu seperti normal saja, nggak berlebihan. Dan sel imun yang kita biarkan itu kan